Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Adapun kelompok kami terdiri dari Tasya Dharma Hasana, BP 19 10 11 10 56, Cindika Antoni Putri 19 10 11 10 84, Wahyu Abadi 19 10 11 10 99, Khairani Ramadhani Nurdin 19 10 11 10 11 11 10. Baik, kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami mengenai penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Langsung saja akan disampaikan oleh teman kami Khairani Ramadhani Nurdin. Disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pembahasan kali ini ada beberapa topik yang akan disampaikan. Yang pertama itu tugas dan wewenang BPSK. Yang kedua, bentuk penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Yang ketiga, prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Dan yang terakhir, contoh kasus penyelesaian sengketa melalui BPSK. Yang pertama, langsung masuk saja ke tugas dan wewenang BPSK. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Secara khusus, fungsi BPSK adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dan lembaga ini dibentuk di kabupaten atau kota. Adapun tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK meliputi: yang pertama, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrasi atau konsiliasi. Yang kedua, memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Yang keempat, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Selanjutnya, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Selanjutnya, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini. Selanjutnya, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf G dan huruf H yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selanjutnya, mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. Selanjutnya, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, dan yang terakhir, menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Anggota setiap unsur berjumlah sedikit-sedikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001. Adapun mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa atau BPSK diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/Kep/12/2001. Untuk pertama kali, pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MP/8/2002 tanggal 29 Agustus tahun 2002 tentang pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK pada pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jogja, dan Kota Medan. Materi selanjutnya itu bentuk penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Sesuai pasal 52 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditegaskan bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melaksanakan penanganan dan menyelesaikan sengketa dengan cara melalui mediasi, arbitrasi, atau konsiliasi.
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MP/Cap/2001. Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK melalui cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrasi dilakukan atas pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa konsumen ini bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang. Penyelesaian sengketa konsumen ini dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrasi dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter. Majelis dibentuk oleh Ketua BPSK yang jumlah anggotanya ganjil dan sedikitnya 3 yang memenuhi semua unsur, yang unsur pemerintah, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen, serta dibantu oleh seorang panitera. Putusan majelis bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa konsumen wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada waktu 21 hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK. Terhadap putusan majelis, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa. Keberatan terhadap keputusan BPSK, tata cara pengajuan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006. Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima keputusan dari BPSK. Keberatan tersebut hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrasi yang dikeluarkan oleh BPSK. Keberatan ini dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan atau konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen. Keberatan terhadap putusan arbitrasi BPSK sesuai dengan pasal 6 ayat 3 Perma nomor 1 tahun 2006 dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrasi sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Yaitu diantaranya, yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu, dan dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan arbitrasi BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Atau yang terakhir, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar syarat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar syarat tersebut, Majelis Hakim dapat mengadili sendiri konsumen yang bersangkutan. Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 hari sejak sidang pertama dilakukan. Materi selanjutnya itu tentang prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK, baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing atau warga negara asing. Permohonan yang diajukan secara tertulis diterima oleh BPSK dikeluarkan bukti tanda terima kepada pemohon. Permohonan yang diajukan secara tidak tertulis dicatat oleh Sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan dan dibubuhi tanda tangan atau cap stempel oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima. Berkas permohonan tersebut baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh Sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai yang pertama, nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri. Yang kedua, nama dan alamat lengkap pelaku usaha. Yang ketiga, barang atau jasa yang diadukan. Yang keempat, bukti perolehan seperti bon, kwitansi, dan dokumen bukti lain. Yang kelima, keterangan tempat, waktu, dan tanggal diperoleh barang dan atau jasa tersebut. Selanjutnya, saksi yang mengetahui barang dan atau jasa tersebut diperoleh. Dan yang terakhir, foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa bila ada. Dalam hal permohonan diterima, maka dilanjutkan dengan persidangan. Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan kopi permohonan penyelesaian sengketa konsumen selambat-lamanya dalam waktu 3 hari
kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap. Dalam surat panggilan dicantumkan secara jelas mengenai hari, jam, dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama, yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7 terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK. Majelis bersidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan, dan dalam persidangan majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Majelis dalam menyerahkan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi mempunyai tugas. Yang pertama, memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Yang kedua, memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan. Yang ketiga, menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah yang pertama, majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi. Yang kedua, majelis bertindak sebagai konsiliator. Yang ketiga, majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan. Lalu proses yang kedua ada mediasi, adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dalam persidangan dengan cara mediasi, majelis dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi mempunyai tugas. Yang pertama, memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Yang kedua, memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan. Yang ketiga, menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Yang keempat, secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Yang kelima, secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah yang pertama, majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi. Yang kedua, majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran, dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan kekuatan. Arbitrasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrasi, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah, dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbitrator yang dipilih oleh para pihak kemudian memilih arbitrator ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis di dalam persidangan, wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Dengan izin ketua majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya. Pada hari persidangan pertama, ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan bila mana tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha. Ketua majelis memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan. Pada hari persidangan selanjutnya, yaitu ada dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Pada persidangan kedua diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak hari persidangan pertama dan diberitahukan dengan surat panggilan pada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat BPSK. Bila mana pada persidangan kedua konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya, jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Perjanjian tertulis dikuatkan dengan keputusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Begitu juga hasil penyelesaian konsumen dengan cara arbitrasi dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis adalah putusan BPSK. Putusan BPSK dapat berupa yang pertama perdamaian, yang kedua gugatan ditolak, dan yang terakhir gugatan dikabulkan. Dalam hal kegiatan dikabulkan, maka amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan ganti rugi dan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah.
Ketua BPSK memberitahukan putusan majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak putusan dibacakan. Dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolak putusan BPSK. Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK dibacakan. Selanjutnya, contoh kasus penyelesaian sengketa melalui BPSK. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK antara konsumen dan pelaku usaha dalam sengketa susu kemasan yang tercemar. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK antara konsumen dan pelaku usaha dalam sengketa susu kemasan yang tercemar ini adalah pada mulanya mengadakan prasidang, di mana prasidang tersebut mempertemukan kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk memilih bagaimana bentuk proses penyelesaian sengketa yang nantinya. Kemudian kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui sidang arbitrase. Namun ketika sidang arbitrase dilaksanakan, belum menemukan titik temu mengenai besaran nominal biaya ganti rugi. BPSK Kota Bandung mengadakan mediasi, yaitu usaha negosiasi yang dimediasikan oleh BPSK, di mana kedua belah pihak melakukan musyawarah dengan keikutsertaan aktif Majelis Hakim BPSK, termasuk memberikan penetapan. Upaya mediasi tersebut membuahkan hasil besaran nominal biaya ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan hasil upaya tersebut diumumkan secara resmi pada sidang arbitrase selanjutnya. Sehingga sengketa PT Ultra Jaya Dairy Milk Industry dan Trading Company melawan Rini Tresnasari berakhir damai melalui upaya mediasi yang diadakan oleh BPSK Kota Bandung yang disahkan dan diumumkan melalui sidang arbitrase. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Khairani yang telah memaparkan materi mengenai penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kami, kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih dan kami minta maaf kalau terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.